Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Tuhan bukan wacana, tapi harus dialami. Dalam kitab Mazmur 34 ayat 8 tertulis, "Rasakanlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Pada ayat ini, mengalami Tuhan atau merasakan kebaikannya dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam hubungan umat dengan Allahnya. Hal ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya tentang keyakinan intelektual, tetapi juga pengalaman pribadi akan kebaikan dan kuasanya. Dengan kata lain, iman kepada Tuhan diharapkan untuk diikuti dengan pengalaman spiritual yang mendalam. Maka sejatinya Tuhan itu harus dialami, bukan sekedar dijadikan wacana atau bahan perbincangan, bahkan perdebatan. Orang boleh saja memiliki pengetahuan tentang Tuhan, itu baik, tapi itu belumlah cukup untuk bisa mengalami Tuhan. Terkait hal ini, ada dua kelompok orang Kristen. Kelompok pertama adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Kalaupun mereka berkata mengalami, itu pun hanya pada peristiwa tertentu, tidak setiap saat. Padahal harusnya pengalaman dengan Tuhan itu setiap saat dan permanen. Ini kelompok yang terbesar sebab hampir semua orang Kristen ada di wilayah ini. Itu kalau mau jujur. Kelompok kedua adalah mereka yang benar-benar mengalami Tuhan secara permanen dalam setiap peristiwa hidupnya. Jumlah orang yang seperti ini sedikit sekali, saudara. Pertanyaannya, bagaimana agar kita sebagai orang percaya tidak menjadikan Tuhan sebatas wacana, tapi benar-benar mengalaminya secara permanen? Yang pertama, kita harus memiliki kegentaran yang hebat akan Tuhan. Sangat takut dalam pengertian hormat akan Dia. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 17, "Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini." Yang kedua, kita harus membangkitkan gairah untuk mengasihi Tuhan. Sebab kalau gairah itu ada dan menyala-nyala, kita akan membela Tuhan tanpa batas. Apapun pasti rela kita lakukan demi kepentingan Tuhan. Paulus, karena mengasihi Tuhan, dia bertekad untuk mengenalnya lebih dalam. Filipi 3 ayat 10. Sehingga ia rela kehilangan apapun demi mengalami Tuhan, demi menemukan Dia. Yang ketiga, memiliki kerinduan yang sangat kuat untuk bertemu dengan Tuhan dan menyaksikan perwujudan kedatangannya. Orang seperti ini adalah orang yang menanti-nantikan langit baru dan bumi yang baru. 2 Petrus 3 ayat 13. Saudara,
Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menjadi kuat dan kokoh menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini. Dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 31 demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang keempat, bertekad untuk tidak mencintai dunia dan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sebab ketika kita masih mencintai dunia, masih duniawi, sangat susah untuk mengerti kehendak Tuhan. Hatinya akan tidak siap menerima kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan." Matius 6 ayat 24. Saudara, yang satu ini butuh tekad dan perjuangan yang kuat. Sebab kebanyakan gereja akhir zaman lebih suka mengarahkan jemaatnya untuk dapat menikmati dunia ini secara maksimal dengan finansial memadai, tubuh sehat, rumah tangga bahagia, anak-anak sukses dalam karir, mendapatkan kehormatan, dan lain sebagainya, dibandingkan mengarahkan mereka kepada maksud dan tujuan keselamatan diberikan. Maka saudaraku, agar Tuhan tidak kita jadikan wacana, namun benar-benar kita alami, kita harus berjuang dengan segenap hati kita. Yeremia 29 ayat 13-14 berkata, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati." Dengan segenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kebenaran hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.